Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Noboyo. Hari ini kita ngomongin handphone yang satu ini pengen gue bahas dulu lumayan lama, tapi baru sekarang gue bahas, yaitu Oppo Find X5 Pro. Satu buah handphone yang sebenarnya udah keluar dari bulan Februari dan udah dipegang oleh banyak reviewer Indonesia, tapi sampai sekarang di saat video ini gue bikin, barangnya belum masuk secara resmi ke Indonesia. By the way, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kenalin dulu, nama gue Taufik Nobo. Halo, dan emang gue biasa bikin video seputaran teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts. Jadi kalau lo termasuk orang yang tertarik dengan dunia seperti itu, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Plus jangan lupa juga untuk hit like ya, karena akan membantu algoritma dari video ini. Oke, sebelum gue ngebahas lebih banyak, mungkin gue harus bikin disclaimer dulu kalau si Oppo Find X5 Pro yang gue pegang saat ini memang dipinjamkan oleh Oppo Indonesia buat gue coba, gue pakai, dan kemudian gue bikin videonya. Tapi seperti biasa, Oppo tidak punya hak suara ataupun juga bisa merevisi isi dari video inilah. Total ini semua adalah hal-hal yang emang pengen gue omongin setelah beberapa saat menggunakan si Oppo Find X5 Pro. Kalau ada satu kata nih yang bisa gue gunakan untuk menggambarkan Oppo Find X5 Pro, mungkin adalah masterpiece. Setiap kali Oppo tipe Find X ini keluar, ada aja hal-hal baru yang dilakukan oleh Oppo. Seperti Oppo Find X5 Pro, pertama kalinya mereka kerjasama dengan manufaktur dunia imaging, yaitu Hasselblad. Dan gak berhenti di sana, Oppo juga pertama kalinya memperkenalkan NPU buatannya Oppo sendiri, yaitu Mari Silicon X. Jadi ya nggak aneh sebenarnya pas pertama kali dikenalin Oppo Find X5 Pro ini punya harga belasan juta. Karena Oppo pol-polan banget di handphone yang satu ini. Gimana Oppo dengan handphone-handphone yang masuk ke Indonesia? Apakah pol-polan juga? Pol-polan, tapi lebih banyak di bagian software. Tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu, karena orang juga kalau misalnya bagus-bagusin hardware doang tapi softwarenya nggak diurusin, ya sama aja gitu kan, hasilnya juga kurang maksimal. Anyway, secara desain Oppo Find X5 Pro ini masih meneruskan desain Oppo Find X3 Pro dengan lengkungan kamera yang unik, tapi untuk kali ini desainnya tidak lagi kotak. Kamera bulbnya lebih mirip trapesium gitu ya, walaupun tanpa ada sudut-sudut tajamnya. Sementara secara desain, keseluruhan device Oppo Find X5 Pro ini modelannya emang ya curvy gitu. Dan spesifik yang warna putih yang gue pegang ini, bodi belakangnya itu punya bahan seramik. Dan ya, ini ngebikin device-nya jadi lebih berat, yaitu 218 gram. Secara bodi sendiri, Oppo Find X5 Pro ini emang nggak tipis-tipis banget, tapi desain curvy-nya ini ngasih efek nyaman ya buat penggunaan kita sehari-hari. Di bagian depan, Oppo Find X5 Pro ini menggunakan layar 6,7 inci dan dikasih nama 1 billion bionic display. Resolusinya QHD+, 120Hz refresh rate, dan sudah menggunakan panel AMOLED LTPO. Punya perlindungan Corning Gorilla Glass Victus dan datang out of the box dengan anti-gores. Nah, ini penting. Suka ada yang bilang udah pakai Gorilla Victus kok iya masih pakai anti-gores. Ya, karena debu-debu dalam kantong, terus juga dalam tas, itu kejam sekali. Corning Gorilla Glass Victus aja mah kalah, pasti baret. Ya mungkin kalau kita ngomongin jatuh dan segala macamnya lebih aman. Tapi untuk masalah baretan-baretan seperti di hatimu, ya debu-debu kecil itu emang lumayan nyakitin. Untuk pewarnaan di bagian layar, handphone ini udah enak banget buat nonton-nonton, walau gue pribadi lebih suka opsi pewarnaannya ini diganti ke netral ya, bukan vivid seperti settingan out of the box. Temannya layar tentu adalah bagian speakernya, yang secara stereo, Oppo Find X5 Pro ini juga udah oke hitungannya secara suara. Dan untuk performa, ini yang sebenarnya gue tidak pengen cerita terlalu gimana-gimana. Karena kan balik lagi, unit yang gue pegang ini adalah unit global ya. Tapi in general seperti ini, menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, RAM-nya 12GB, storage-nya juga 256GB, hitungannya harusnya udah nyaman lah. Kalau emang misalnya penggunaannya masih ke ya multitasking, split screen, floating screen, ini tidak ada masalah sama sekali. Iseng-iseng gue coba main game juga hitungannya aman-aman aja. Gue ngukur FPS-nya pakai PerfDock juga dia lumayan aman. Masih nahan di area 59 FPS. Sekalinya drop sedikit masih tetap juga di atas 50 FPS. Skor Antutu kalau lo penasaran, gue bisa mendapatkan hasil skor itu ada di angka sekitaran 830 ribuan. And I guess it's actually an okay score sebenarnya.
Untuk performa kamera, nah ini sebenarnya yang bikin lumayan banyak orang penasaran gitu ya. Kan ada Mari Silicon X, NPU khususnya Oppo Find X5 Pro, yang katanya bekerja bareng dengan ISP dari Snapdragon 8 Gen 1 bisa ngasilin gambar yang luar biasa. Gini, secara hasil fotonya, emang gue bisa bilang hasilnya menarik ya. Penggunaan sensor 50 megapiksel ultra wide angle, 50 megapiksel juga untuk main sensor, main kameranya ini hitungannya menarik. Perpaduan OIS-nya juga menarik sekali karena ada stabilizer di bagian lensa, ada stabilizer di bagian sensor. Jadi ya ini hitungannya udah menarik ya. Satu hal yang mungkin harus lo lihat dengan mata sendiri adalah di saat gue coba merekam hasil video dalam kondisi total gelap-gelapan. Hasilnya bisa seperti ini. Entah gimana caranya mereka melakukannya, tapi ya tentu ini bukan satu buah kondisi yang akan lo lakukan terus-terusan, tapi di saat emang kepepet, lagi harus bikin konten, kondisi ruangannya gelap, nah ini bisa lo lakukan menggunakan Oppo Find X5 Pro. Kalau ada satu hal yang menggelitik gue dari bagian kameranya handphone ini adalah bagian perekaman video di kamera depannya. Karena sampai somehow Oppo Find X5 Pro ini memilih untuk mentok di 1080. Ya semoga ini hanya software issue, bisa diupdate dan bisa mendapatkan 4K di kamera depan. Tapi ya gua nggak tahu juga. Kita lihat aja lah ke depannya akan seperti apa. Nah, by the end of the day, tentu karena ini bukan satu buah handphone yang bisa dibeli secara bebas. Bahkan pas gue iseng-iseng ngecek marketplace lokal, ada yang jual harganya 17 juta. Tentu gue nggak bisa bilang masalah worth it atau nggak worth it. But if someday ternyata Oppo berencana mengeluarkan device ini secara resmi, seenggaknya menarik lah. Buat kita coba lirik-lirik, tinggal melihat secara harganya apakah masuk sama kondisi kantong saat itu atau enggak. Kalau kondisi kantong saat ini kan pas gue bikin video habis lebaran ya, most likely ya sulit. Anyway, that was the video for today. Semoga lo mendapatkan satu atau dua hal dari video ini. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.